saya bilang, Bapak Ibu guru ini adalah sutradara. Bagaimana kelasnya mau oke, Bapak Ibu yang memang mengatur sedemikian rupa. Jadi kalau gurunya nggak tahu memakai teknologi, bukan hanya kenal tapi tidak sering menggunakan, maka murid-murid itu tidak akan menggunakan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Etam. Bertemu kembali kita di podcast Etam Kayu Bebaya yang merupakan program komunikasi digital dari Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Kalimantan Timur yang digunakan sebagai wadah informasi, inspirasi, dan mengangkat topik-topik terhangat di seputar dunia pendidikan. Hari ini saya Yani Astuti, saya akan menemani Bapak Ibu sebagai host pada edisi kali ini. Kali ini Bapak Ibu kita kedatangan 2 narasumber hebat. Narasumber yang pertama, narasumber yang pertama yaitu Bapak Alfonsus Sigalingging, SPD. Bapak adalah Kepala SMP Kristen Sunodia Samarinda. Selamat siang, Selamat Pak siang, Alfons. Ibu. Sehat, Bapak? Sehat. Baik, Alhamdulillah. Narasumber hebat kita yang kedua, sahabat Etam, adalah Ibu Mira Sartika, MPD. Beliau adalah Kepala SMK Negeri 9 Samarinda. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. 2 narasumber hebat kita kali ini, Bapak Ibu, akan membersamai topik menarik kita, yaitu tentang implementasi pembelajaran mendalam dalam pendidikan Kaltim dengan edisi Kepala SMP dan SMK. Bapak Ibu sudah siap untuk menemani sahabat Etam? Siap. Ya, Oke. Baik, pertama nih Bapak Ibu, bagaimana sih Bapak Ibu dalam proses penyusunan visi misi sekolah? Saya mulai dengan adik dulu ya Bu Mira ya, dari adik SMP dulu ya, baru nanti ke kakak SMK. Baik, Pak Alfons, bagaimana sih Bapak menyusun visi misi sekolah Bapak begitu? Monggo silakan. Ya, terima kasih. Tentu saja yang pertama penyusunan ini adalah dengan semua pihak ya. Jadi menyusun dari para pendiri, juga karena kita swasta, melibatkan juga dari orang tua murid dan juga dari kepala-kepala sekolah. Nah, khusus memang karena kita ini sekolah swasta apalagi Kristenan, ada melibatkan pendeta-pendeta juga. Oh, baik. Ya, karena ini kan sekolah Kristen, Bu, seperti itu. Kemudian melihat kebutuhan yang ada pada zaman itu juga, ya, apakah ini memang konteksnya memang nyata, dibutuhkan sesuai dengan zaman. Nah, kemudian dirumuskan bersama-sama dengan waktu yang tertentu, ya, kemudian ya akhirnya jadilah sebuah visi sekolah. Dan kemudian juga didiskusikan dengan berbagai pihak, misalnya dari Dinas Pendidikan juga. Apakah ini sudah memang cukup atau tidak, seperti itu. Baik, ternyata banyak melibatkan stakeholders ya Pak ya. Benar sekali. Baik, sehingga muncullah satu visi yang benar-benar mencerminkan sekolah begitu Betul, ya. iya. Baik, bagaimana dengan kakak nih? Kita ke kakak SMK. Oke, Bu baik. Mira, bagaimana prosesnya kalau di SMK 9? Baik, terima kasih. Kalau kami untuk di kalangan SMK, terkhusus SMK saya, SMK Negeri 9 Samarinda, hal yang pertama kami lihat adalah dulu meninjau kembali visi misi kami yang sebelumnya. Iya. Apakah masih relevan, sesuai atau tidak. Jika tidak, hal yang kami lakukan terlebih dahulu adalah menganalisis dulu. Ya. Jadi apa saja kekuatan dari sekolah kami,
kelemahannya, kemudian ada peluang apa dan tantangannya seperti itu. Selanjutnya adalah kami sama seperti yang dilakukan oleh Pak Alpon, yaitu pemangku-pemangku kepentingan atau warga yang ada di SMK Negeri 9 Samarinda terkhusus dengan kami pihak-pihak seperti masyarakat, itu perwakilan dari orang tua, kemudian karena SMK kami kan ada mitra DUDI seperti itu, dunia usaha, dunia kerja. Jadi itu kami undang dan terkhusus juga adalah dari Dinas Pendidikan sebagai pembina kami, jadi kami duduk bareng untuk merumuskan, seperti itu. Setelah itu adalah kami melakukan bersama-sama menyusun visi dan misi, kemudian di-SK-kan dan diletakkanlah visi misi itu di tempat-tempat yang strategis supaya semua bisa mengetahui bahwa visi ini sekolah kita ini loh, misi sekolah kita ini, supaya sama-sama, jangan sampai hanya yang tahu kepala sekolah. Seperti itu ya. Baik, mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Alphonse Bumira. Jadi sahabat Etam, kalau kita simpulkan jadi ada 3 ya. Tadi yang disampaikan ada komunikasi dengan stakeholders, kemudian analisa, kemudian sosialisasi. Nah, Bapak Ibu dalam penerapan visi misi ini, bagaimana sih Bapak Ibu mentransformasi visi misi sekolah ini supaya tadi kan ditempel ada tempat-tempat yang memang perlu Benar. sosialisasi ya. Benar. Bagaimana Bapak Ibu sebagai leader memastikan supaya visi misi ini tidak hanya menjadi slogan begitu, tetapi bisa jadi budaya di sekolah. Bagaimana nih Bapak Ibu memastikan? Monggo Pak Alphonse. Tentu untuk menerjemahkan dulu Ibu ya, Ya. dari visi ke misi, kemudian ke program kegiatan yang kita lakukan, sehingga dari program ini kita mengetahui apakah tercapai visi tersebut. Nah, yang kedua, jadi visi misi itu juga terus digaungkan bukan hanya sekali sebulan, tapi setiap minggu. Pertama, dari kita ya, kalau swasta ada yayasan, tentu koordinator sekolah, kita ada kumpul dengan kepala sekolah, nih tiap minggu disampaikan visi misinya apa, diingatkan. Kemudian Bapak Ibu guru kepada dari kepala sekolah sendiri. Yang terakhir adalah murid-murid. Jadi murid-murid kita itu semua sudah hafal visi misi sekolah, karena itu adalah jantung kita. Jadi diingatkan terus menerus, kemudian diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatannya yang kita juga lihat. Kalau memang kegiatan ini memang ada yang perlu ditambahkan, maka kegiatan ini ditambahkan dari visi dan misi tadi. Kalau memang ada yang memang sudah selesai dan ada yang baru, maka dibuat lagi program kerja yang baru lagi untuk menuju pada visi misi tersebut. Baik, siap. Ya, inspiratif sekali ya Iya. Pak Alphonse. Baik, silakan Bu Mira. Baik, mungkin hampir sama seperti Pak Alpon kembali saya katakan bahwa visi misi atau visi dari sekolah kami itu kalau bisa yang kata-katanya mudah diingat. Seperti itu, singkat, padat, mudah diingat. Untuk alhamdulillah pada saat kemarin kami sudah meninjau ulang, jadi visi misi kami itu adalah beraksi. Jadi beraksi di mana setiap kata yang ada di kata itu memiliki makna seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru, murid kalau sudah mendengar kata beraksi, alhamdulillah sudah memahami, oh anunya B-nya apa, E-nya apa, R-nya apa, seperti itu. Dan itu juga kita tuangkan dalam misi yang mana kita masukkanlah ke dalam program-program sekolah kita. Jadi supaya teringat, kemudian bisa dilakukan. Baik, siap. Ya. Jadi itu tadi ya Bapak Ibu kepala sekolah hebat yang menjadi narasumber kita hari ini menyampaikan bahwa visi diterjemahkan ke dalam misi, ke dalam program, ke dalam pembelajaran juga ya, tentu saja ya Bapak Ibu. Jadi semua warga sekolah bisa menyukseskan hal tersebut. Nah, kita bergeser ke pertanyaan kedua Bapak Ibu nih, tentang kemitraan pembelajaran. Oke, dalam kita sehari-hari sebagai sekolah, sebagai suatu institusi, Bapak Ibu kepala sekolah bagaimana nih
tips dan triknya untuk mendorong guru-guru kita yang ada zona nyaman untuk ceramah, kemudian kali ini harus menggandeng kemitraan pembelajaran di dalam pembelajarannya. Bagaimana nih Bapak Ibu berbagi tips dan triknya untuk learning partnership ini bisa aktif di dalam pembelajaran di sekolah Bapak Ya. Ibu? Saya mulai dari Bu Mira dulu. Baik. Monggo. Iya. Memang tidak mudah ya meninggalkan zona nyaman. Mungkin dari saya kecil, metode yang paling mudah itu ceramah. Iya. Seperti itu. Iya. Tapi ceramah juga tidak bisa kita tinggalkan sebenarnya. Karena peserta didik sekarang ini kan kalau tidak diceramahi juga akan tidak tidak ada ikatan, seperti itu yang saya katakan. Jadi pada saat metode ceramah itu harus mungkin bergeser sih, seperti itu. Hal yang pertama saya lakukan adalah atau kami lakukan itu melakukan pengembangan diri, di mana kalau untuk di lingkungan sekolah itu saya mengadakan workshop untuk peningkatan dari guru maupun tenaga kependidikan yang ada di sekolah, supaya terbiasa atau terlatih. Nah, dengan banyaknya, menurut saya banyak sudah metode atau model pembelajaran yang bisa diadopsi, yang disesuaikan dengan materi-materi yang pas dengan pembelajaran itu, sehingga Bapak Ibu guru bisa memilih. Nah, untuk dengan kaitan pembelajaran mendalam ini, maka apalagi di SMK itu lebih pasnya adalah pembelajaran berbasis proyek. Karena kalau tidak menghasilkan proyek kayaknya tidak sesuatu. Tidak sesuatu kalau buat anak SMK seperti itu. Jadi yang kita inginkan seperti itu, model pembelajaran berbasis proyek. Kemudian untuk kami di SMK lebih pendekatannya adalah model pembelajaran teaching factory. Kenapa? Itu mini industri. Kita mencoba kualitas yang kita hasilkan, atau itu sebuah produk atau jasa, itu mininya industri. Jadi itu kita coba hadirkan ada di SMK, supaya nanti pada saat anak-anak kami nanti PKL ke dunia industri, mereka tidak kagok lagi, baik dengan peralatan maupun SOP atau budaya yang ada di dunia industri. Jadi kalau di pembelajaran SMK memang kemitraan pembelajaran baik di kelas maupun tadi di teaching factory itu benar-benar sudah terimplementasi ya, Bu? Benar sekali. Baik. Bagaimana dengan di SMP, Pak? Seperti apa Kalau triknya? di SMP itu kita kan biasanya kan ceramah ya. Tapi kita ganti dengan pertama itu ada beberapa hal. Pertama coaching. Jadi guru itu mendengarkan. Jadi kita siapkan waktu untuk mendengarkan murid bercerita, untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Jadi kita berikan waktu satu orang satu. Seperti itu. Yang kedua, kita ada progres, yaitu gantian gurunya dan muridnya mengajar adik kelasnya. Jadi ini membantu ke konteks nyata. Apa yang mereka memang sudah pelajari, mereka bisa bagikan ke teman-teman yang lain, seperti itu. Jadi sehingga yang proyek-proyek tadi itu berjalan dengan baik ya. Jadi mereka senang seperti itu. Jadi mereka mengajar ke adik kelasnya, sehingga ceramah-ceramahnya jadi berkurang. Jadi lebih banyak anak-anak yang bercerita ke kita, anak-anak lebih mengeksplor seperti itu. Jadi lebih mendalam, apa yang mereka butuhkan itu lebih tepat. Jadi itu yang kita lakukan di SMP, seperti itu, Bu. Jadi itu mengurangi tingkat guru yang untuk berbicara ya, menyampaikan ceramah seperti itu. Ya, jadi mungkin yang kedua kemitraannya kan menghasilkan antar sama guru. Kenapa? Karena kan ketika nanti dia mau ke kelas lain, tentu guru tersebut harus bermitra, harus bekerja sama, dan ini menimbulkan kolaborasi antar guru, antar siswa, seperti itu. Jadi itu menurut kami yang sudah kami lakukan dan masih kami usahakan ke depannya lebih banyak lagi kegiatan seperti itu.
Iya, iya. Mungkin Jadi saya juga ya, menambahkan juga di kami itu memang ada istilahnya tim teaching. ya, Karena dengan artinya sesama guru itu berpartner, itu memang lebih menghasilkan sesuatu yang lebih lebih Inovatif. asik, lebih inovatif ya, seperti itu. betul. Karena mungkin kalau sendiri itu bisa bisa mandek gitu ya, Mandek, bisa ya. ini seperti itu. Idenya Tapi pada ada saat tim aja. teaching itu memang lebih berpengaruh sih, Hmm. akan menghasilkan kreatif inovatif yang lebih seperti Oke, itu. baik. Jadi saya tertarik dengan teknik coaching tadi Iya, ya, Pak benar. ya. Jadi memang ketika guru didengar, ketika murid didengar, kemudian muncullah kolaborasi, ternyata pembelajaran bisa semakin mendalam dan Semakin mendalam, bermakna tadi ya, betul. Pak ya. Ada menghargai siswa, menghargai guru, begitu. Jadi tim teaching itu juga terkadang kita lupa ya, Bu ya. Terkadang kita terlena, oh kelasku udahlah gitu. Ternyata ada tim teaching tadi. Betul. Baik, Bapak Ibu masih tentang kemitraan ini. Eh, ada tidak kendala, tantangan begitu? Misal yang Bapak Ibu hadapi dalam sehari-hari ketika bermitra, misal mengarahkan guru-guru atau peserta didik untuk bermitra. Tantangan real yang Bapak Ibu hadapi apa ya? Monggo, silakan. Baik, hal yang pertama mendasar itu pertama pada saat terjadi perubahan, kan cenderung siswa itu kan akan lebih ceriwis ya, atau lebih ramai kelasnya. Nah, di saat itu kadang guru ini kelas ini bisa dikontrol atau enggak sih, seperti itu ya. Itu yang terkadang menjadi kelas saya ini lebih baik diam atau lebih baik ramai kan, seperti itu. Nah, itu yang kadang menjadi polemik. Tetapi pada saat guru-guru itu diskusi, yang hal kita bisa lakukan, itulah mungkin sekarang terjadinya perubahan paradigma. Jangan sampai kelas kita itu sepi, seakan-akan kita guru itu yang ditakuti. Seperti itu ya. Baik. Kemudian yang hal kedua itu adalah bahwa terkadang guru ini kan punya target ya, hal yang harus dicapai. Nah, itu yang menyebabkan seakan-akan kalau misalnya anak mungkin perlu ada suasana baru atau bercanda yang mungkin ini, guru menanggapinya itu agak sedikit sudah ayo kita ini lagi. Nah, itu karena ada tantangan itu tadi, target kurikulum yang harus segera diselesaikan, materi yang harus diselesaikan, membuat terasa jadi guru itu pokoknya hari ini selesai harus seperti ini. Mungkin ada seperti itu. Jadi itu yang membuat kok jadi suasana tidak rileks. Itu yang membuat suasana tidak rileks. Jadi itu guru-guru yang itu boleh Kak, itu gimana ya, seperti itu. Saya bilang, Bapak Ibu guru ini adalah sutradara. Bagaimana kelasnya mau oke, Bapak Ibu yang memang mengatur sedemikian rupa. Jadi Bapak Ibu adalah sutradara yang harus mengatur sedemikian rupa bahwa ini pada saat anak-anak mungkin lagi tidak fokus, Bapak Ibu bagaimana supaya bisa memfokuskan kembali. Seperti itu. Tantangan itu ya, Bu. Iya. Bu Mira. Baik, Pak Alfons silakan, Pak. Yang pertama tantangannya adalah pola pikir. Oke. Karena kalau sesuatu yang baru, pasti dari guru dulu ya. Ini apa lagi? Ini nambah beban, waktunya kapan, administrasinya gimana, kita kan nggak tahu. Walaupun sebenarnya kalau dikatakan baru ya, kurikulum kan tidak ada yang baru. Namanya strategi metode itu dari dulu sudah ada. Jadi pola pikir Bapak Ibu guru dan murid-murid juga berpikir, ini ngapain gitu. Ini kan nggak hal yang biasa. Nah, untuk mengatasi itu, yang pola pikir pertama itu tentu saja kita mengadakan pelatihan. Kita sampai datangkan dari Malang waktu itu, tim 3 hari 3 malam. Kita latihan, berusaha latihan mendengarkan, latihan mengarahkan, ya kita ulang lagi, kita coba lagi, dan kita evaluasi lagi bersama dengan anak-anak. Yang kedua itu memang waktu untuk melakukan kegiatan ini ya, bermitra ini memang cukup tidak bisa menentu seperti itu ya. Tentunya kendala waktu ya, karena
Di kurikulum kan kita punya waktu batasan misalnya 8 JP seperti itu. Betul. Nah, di mana mau diletakkan mau coaching ini? Terus bagaimana dengan waktu yang lain seperti itu? Tapi kembali lagi memang ada namanya kan ketika kegiatan yang berulang-ulang, dievaluasi, kita refleksikan, kita perbaiki lagi, ternyata semuanya bisa. Dan anak-anak akhirnya mau bicara dari awal yang agak susah mereka mau ngomong, bahkan guru-guru juga cenderung memberi pertanyaan juga terlalu singkat ya, dia sulit untuk bermitra. Dan ketika ada program yang baru mereka juga udah, wah ini kayaknya nambah beban deh. Akhirnya lama-lama bisa, tapi itu butuh waktu Bu, Iya. karena Oke. kita coba Proses. hampir sekitar 6 bulan 7 bulan seperti itu. Jadi ya Oke. pola pikir dan waktu. Ya, pola pikir dan waktu Iya. ya. Bapak Ibu, saat ini kita sudah masuk ke era digital. Semuanya serba digital begitu. Tentu saja pembelajaran baik di SMP maupun SMK pasti harus bersentuhan dengan digitalisasi pembelajaran ya. Bagaimana Bapak Ibu memastikan ini bahwa digitalisasi pembelajaran itu benar-benar membantu sebagai salah satu sumber belajar tentunya ya, bukan malah menjadi distraksi. Kadang-kadang ya tidak kita pungkiri anak-anak kita terus kemudian jadi agak terkecanduan oleh gawai nih. Bagaimana Bapak Ibu memastikan digitalisasi tersebut? Silahkan. Bu Mira dulu, monggo silahkan Bu Mira. Baik, hal yang pertama mungkin aturan. Iya. Aturan yang kita sepakati dan kemarin barusan aja untuk di SMK atau SMA itu ada edaran yang memang dikeluarkan pembatasan penggunaan HP di lingkungan sekolah, baik untuk peserta didik maupun guru dan tenaga kependidikan. Hal ini mungkin semakin juga maraknya adanya isu-isu radikalisme ataupun itu yang anak-anak mungkin bisa salah memanfaatkan atau salah menggunakan seperti itu. Jadi ada pembatasan. Nah, jadi hal itulah juga yang memang pada saat di kesempatan kami rapat, kami juga sampaikan seperti itu, bahwa pada saat ingin menggunakan misalnya HP, memang harus dibuat dulu aturannya. Bapak Ibu sampaikan kepada siswa, apakah pembelajaran Bapak Ibu hari ini menggunakan HP atau tidak seperti itu. Kalau misalnya tidak, monggo bisa diletakkan di lemari yang sudah disiapkan. Ya, jadi pada saat anak-anak atau dari instruksi Bapak Ibu ingin menggunakan HP, silahkan monggo. Tapi kalau misalnya tidak, silahkan. Nah, karena memang itu tidak bisa dipungkiri, anak-anak kita ini terkadang pada saat controlling dari guru itu agak sedikit longgar, yang lain yang dibuka. Oke, baik. Itu. Jadi mungkin di saat yang tepat, pada saat ada instruksi dari Bapak Ibu guru itu menggunakan. Tetapi dari pihak sekolah juga sudah menyiapkan sumber belajar atau buku yang bisa digunakan seperti itu. Jadi tetap ada pembelajaran atau sumber utama kami yang menggunakan buku yang digunakan. Jadi tidak hanya terbatas di HP seperti itu, tetapi ada waktu-waktunya yang memang ditentukan seperti itu. Oke, jadi digitalisasi tetap jalan, Benar. regulasi juga ada, sehingga tetap menjadi sumber, tetapi ada memberdayakan sumber yang lain. Iya, benar. Ya. Baik. Bagaimana di SMP Sunodia, Pak Alfon? Silakan. Ya, yang pertama itu poin pertama adalah arahan. Oke. Arahannya, karena ini kan sesuai dengan zaman. Kalau enggak kita lakukan, anak kita ketinggalan. Nah, itu kita harus melihat mana yang benar, mana yang salah. Karena yang namanya internet itu kan sekarang udah makin lama makin maju ya, AI dan lain-lain. Arahan. Jadi di awal-awal kita MPLS pasti kita datangkan narasumber, bahkan dari psikolog, anak, kemudian dari dokter gitu ya, untuk mengarahkan mereka. Ini yang membedakan ini mana sih yang benar? Narasumbernya dari sana, kemudian narasumbernya dari guru juga.
seperti itu. Yang kedua pendampingan. Mhm. Jadi ketika anak-anak di dalam kelas Ya. menggunakan HP itu wajib didampingin oleh gurunya sendiri, Iya, baik. guru bertanggung jawab dari awal sampai akhir. Setelah itu dikembalikan ke loker seperti itu ya. Iya. Dan pendampingan itu juga dilakukan oleh orang tua. Jadi orang tua itu kita undang datang ke sekolah untuk sosialisasi pemakaian kebijakan tentang gadget ini. Gadget Iya. itu. Ya, jadi di rumah juga orang tua harus bantu kita Iya, untuk benar. bisa manajemen gadget. Karena kalau kita di sekolah kan terbatas ya. Di Mhm. rumah mereka juga kan main HP seperti itu. Baik. Baru yang ketiga, kami ada pembatasan juga. Pembatasan juga yang HP ini memang digunakan pada jam-jam tertentu. Tapi untuk digitalisasi kita tetap berjalan contohnya seperti TV seperti ini kan, TV-TV yang ada digitalisasi itu kan layar sentuh, kita tetap pakai di Iya. sekolah di kelas-kelas seperti itu. Juga internet juga kita sediakan, bagaimana anak-anak ini bisa bijak memakainya seperti itu. Baik, jadi digitalisasi dari murid pun mereka bisa ya, tentu saja dengan dukungan dari orang tua, Benar, benar. arahan dan dukungan dari orang tua. Kalau dari guru, apakah guru-guru di sekolah Bapak Ibu sepenuhnya siap ini sebenarnya untuk digitalisasi? Pembelajaran digitalisasi apakah siap nih guru-gurunya Bapak Ibu? Pak Ya. Alphonse, gurunya? Ya, jawabannya memang harus siap. Oke. Karena tidak bisa ditawar sesuai dengan zaman sekarang untuk teknologi ya. Apalagi pembelajaran mendalam kan itu menggunakan teknologi, Benar. PM dan kecerdasan artifisial. Iya. Makanya kita kemarin adakan pelatihan langsung dari coding kecerdasan artifisial selama 2 hari pada waktu itu agar guru-guru kita siap. Karena itu sangat membantu. Pertama efisiensi ya, efisiensi pembuatan media ajar, pembuatan bahan ajar. Ini menjadi salah satu tools yang membuat guru itu tidak harus kerja keras lagi. Benar. Tapi mereka juga tetap bijak memakai mana yang bisa dipakai, mana yang memang ini hanya mentahnya saja. Oke. Yang kedua, guru-guru harus siap karena kalau dia tidak siap maka murid tidak siap. Dulu kan kompas, jadi kalau gurunya nggak tahu memakai teknologi, bukan hanya kenal tapi tidak sering menggunakan, maka murid-murid itu tidak akan menggunakan juga. Iya. Ya mereka malah jadi bingung juga nanti kan. Jadi jawabannya harus siap dan saya pastikan di SMP ya, di SMP itu gurunya semua sudah siap. Sudah siap harus, dan itu sudah terbukti dari pembuatan modul ajar sekarang ya dengan bantuan AI menyusun, mengarahkan itu lebih gampang, membuat Iya. contoh-contoh soal ya. Kemudian membuat permainan-permainan yang ice breaking itu sekarang kan bisa pakai coding ya. Jadi itu sangat membantu sekali sebenarnya ya. Mungkin itu. Baik, siap. Terima kasih. Bu Ya. Ira, silakan Bu. Baik, hampir serupa. Iya. Jadi memang kita dituntut ya untuk memang guru-guru kami harus bisa tentang teknologi, kemudian fasilitas yang memang sudah kita siapkan juga, workshop pengembangan itu juga kita lakukan di dalam 1 tahun itu bisa 2 sampai 3 kali. Khusus untuk digital Iya. ya Bu ya. Kemudian komunitas belajar kami juga setiap 1 bulan sekali. Jadi harus upgrade. Jangan sampai kita memberikan ilmu ke anak kita yang tertinggal. Jadi ya memang gurunya harus bisa. Nggak boleh nggak bisa, harus bisa. Jangan sampai nanti gurunya diajarin siswa. Bapak Ibu, kita ngobrolin tentang lingkungan pembelajaran ini. Tentu saja ada lingkungan pembelajaran fisik, ada lingkungan pembelajaran psikis yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, membangun lingkungan pembelajaran yang memicu rasa ingin tahu ya. Namanya pembelajaran mendalam kan anak-anak kita motivasi terus. Nah, Bapak Ibu, bagaimana nih Bapak Ibu mengintegrasikan dan menyelaraskan lingkungan fisik dan lingkungan psikis sehingga anak-anak itu rasa ingin tahunya, inovasinya, kreativitasnya itu benar-benar muncul itu, kira-kira tips dan triknya gitu, Bapak Ibu boleh Bu Mira, monggo? Baik, hal yang pertama mungkin adalah menjadikan setiap sudut itu adalah tempat anak-anak enak seperti itu. Misal di tempat kami mungkin kalau untuk ukuran lahan itu kan tidak terlalu besar seperti itu. Tetapi setiap
ruang sudut kita maksimalkan berfungsi secara baik. Misal seperti perpustakaan, kami desain bahwa bukan hanya bisa monoton duduk, ada meja, ada kursi yang ini, tapi kami juga desain supaya bisa mereka lesehan. Jadi hal-hal yang seperti itu kami desain setiap ini supaya anak-anak merasa enak. Kemudian lingkungan yang bersih, bebas dari sampah, yang artinya pada saat anak-anak duduk di luar lingkungan dari ruang kelas pun mereka terlihat asik seperti itu. Nah, kemudian sehingga pada saat bertemu kapanpun dengan guru, mereka enak, "Pak, Bu, bolehkah kami berdiskusi?" Seperti itu. Jadi kita coba buat serileks mungkin untuk tempat belajar. Hal selanjutnya itu adalah jika psikis, kami ingin memberikan rasa aman. Jangan sampai mereka datang ke sekolah itu ada beban. Jadi mungkin apabila di rumah mereka sudah punya masalah, jangan sampai di sekolah mereka bertambah beban ngelihat guru aduh. Nah itu jangan sampai seperti itu. Hal itu sering kami sampaikan di forum FGD, kemudian diskusi-diskusi kecil atau misalnya di rapat besar, bahwa di sekolah ini adalah rumah kedua kita. Berikan rasa aman, seperti Bapak Ibu mengasuh anak, saya bilang seperti itu. Mungkin tinggalkan dulu kalau misalnya ada rasa cemas. Tapi bagaimana pada saat Bapak Ibu memberikan pelayanan, berikanlah senyum terindah Bapak Ibu. Yang kedua, mungkin jika anak-anak pada saat dia kondisi di rumah itu belum sarapan dan datang ke sekolah dia kondisinya memang lelah, sepertinya kok ngantuk, sepertinya lelah, berikan kesempatan. Kalau mereka izin mau sarapan, berikan aja kesempatan. Karena pada saat posisi mungkin perut sudah kenyang, anak-anak akan lebih rileks dalam menerima pembelajaran. Jadi saya bilang seperti itu, berikan rasa aman dan anggap ini rumah kedua kita. Seperti itu. Hal-hal yang dilakukan. Pendekatannya tapi pendekatan ala ibu benar-benar membuat sekolahnya jadi aman, nyaman. Seperti itu. Baik. Monggo silakan Pak Alfons. Ini adalah lingkungan ya. Jadi sekolah kami itu kan sekolah swasta Kristen. Jadi kita tuh punya namanya gembala. Dan kelas itu seperti kandang yang nyaman. Jadi tiap kelas itu mempunyai tema pelajaran. Nah, jadi wali kelasnya IPA, maka tema kelasnya IPA. Jadi ada gambar-gambar ikan, kemudian ada tulisan-tulisan tentang IPA, ya pendalaman materi tentang IPA, semua digantung situ, dicat warnanya sesuai dengan IPA. Kemudian di dalam itu juga ada akuarium ikan, kemudian ada dispenser juga. Jadi kalau ada murid-murid yang haus, silakan minum, yang butuh air hangat silakan diminum di situ. Dan juga kita juga masukkan juga P3K langsung di tiap kelas, Bu. Jadi mereka kalau ada yang terluka atau apa langsung ditangani di sana. Buku-buku juga kita belikan rak sehingga mereka bisa baca buku literasi di sana. Yang kedua skis. Jadi kita di sekolah SMP kita Sinodia itu guru tuh tidak ada yang di kantor, semuanya di kelas masing-masing, wali kelas dan pendamping. Jadi wali kelas sebagai gembala, kemudian pendamping ini kan guru yang bukan wali kelas itu kita masukkan, sehingga wali kelas ini yang menjaga anak kita. Nah seperti saya sampaikan tadi kan, jika ada waktu kosong, ya mereka bisa panggil anak-anak itu untuk cerita. Yang misalnya kalau ada yang ngurung itu wali kelas langsung bisa lihat, sehingga guru bisa mendampingi anak-anak. Kalau ada yang lihat udah yang sakit, itu langsung bisa diatasi. Nah jadi nggak ada kelas kosong namanya, karena kita lihat kalau mau lingkungan tuh aman dari pembulian, itu gurunya stay in class. Jadi tidak ada lagi ngomong kotor, anak-anak membuli, karena guru di situ. Selama ini kan guru di kantor. Di kantor tuh di mana? Ya buka CCTV dulu, nggak ada yang ngaku. Tapi kalau semua guru mendampingi, menemani sampai anak selesai, anak-anak tuh merasa aman. Anak-anak merasa nyaman, di kelas mereka bisa
nyaman juga karena kelasnya itu dibuat dengan sebaik mungkin lah ya, sebaik mungkin, semenarik mungkin. Nah, inilah kami lakukan di SMP. Baik, Iya. ya. Jadi, sahabat Etam, dari yang disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber hebat kita hari ini tentang lingkungan pembelajaran, banyak sebenarnya kita bisa pelajari ya dari, Iya. Bu Mira. Beliau menyampaikan bahwa lingkungan pembelajaran aman, nyaman, di setiap sudut pun bisa jadi tempat untuk belajar, Benar. berdiskusi ya, Bu. Mm-mm. Dan ketika di SMP dengan, kelas tematik Iya. tadi, Sudah. maka aman dan nyaman dalam pembelajaran itu jadi bisa terjamin begitu Betul. ya Bapak Mm-mm. Ibu ya. Benar. Ini tips trik yang mahal ini Bapak Ibu ya. Jadi bisa benar-benar diterapkan Silahkan. benar-benar real Silahkan. gitu ya oleh sahabat Etap. Nah, Bapak Ibu, dari digitalisasi lingkungan pembelajaran, kemitraan, proses. Nah, bagaimana sih Bapak Ibu, peran Bapak Ibu sebagai kepala sekolah untuk memastikan bahwa pembelajaran mendalam ini benar-benar berdampak kepada peserta didik, kepada pembelajaran, kepada pengembangan karakter. Peran Bapak Ibu ini bagaimana ini Pak, Bu? Monggo Bu Mira silahkan. Baik, di saat ini yang kami atau yang saya terapkan itu adalah adanya refleksi mingguan, Oh, oke. seperti itu. Jadi memang betul pada saat ini mungkin gurunya yang saya coaching. Pada saat ada terjadi atau ada hal yang tidak pas, memang yang saya tarik dulu adalah gurunya. Seperti itu. Jadi ya coaching, ada apa dan seperti apa yang mungkin supaya itu tidak terulang lagi, seperti itu. Jadi lebih pendekatan itu yang saya lakukan kalau di sekolah saya, sehingga akan lebih mengena sih. Karena di beberapa hal yang sudah terjadi itu seperti itu lebih mengena. Baik. Kemudian kalau untuk saya suka keliling di pagi hari, memastikan bagaimana pertama tadi lingkungan, yang kedua adalah proses belajar mengajar. Memantau itu, kemudian mengaktifkan memang adanya guru-guru piket. Itu juga kita aktifkan. Kemudian tadi ada digitalisasi pembelajaran, ada LMS yang memang kami juga siapkan, sehingga itu juga kita pantau untuk guru-guru yang memang mengajar di dalam kelas. Seperti itu. Sudah memanfaatkan LMS Iya. ya? Benar. Oke, Jadi hal itu yang ini dan memang dan juga tim yang saya bentuk itu ada tim 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di bawah dari Wakakur, itu memang saling kami selalu evaluasi hal-hal dalam 1 bulan, itu hal apa yang sudah terjadi, kemudian apakah itu pas atau ada yang tidak pas. Jadi memang yang evaluasi dari ke bawah ya, maksud saya itu yang memang sering saya lakukan. Sehingga ini berjalan atau tidak, ini pas atau tidak. Kalau tidak pas, hal apa yang membuat tidak pas. Seperti Dan itu. bisa segera diketahui Benar. penyebabnya, bisa segera diobati, Ya, begitu benar ya Bu. sekali. Oke. Tahapannya berarti kalau tadi saya tidak salah catat, berarti yang pertama ada coaching, Iya. kemudian ada observasi ya Iya. Bu. Ibu cukup rajin ini pagi berkeliling gitu ya. Saya upayakan. Iya, Karena baik. kalau misalnya Bapak Ibu mungkin seperti itu ya, figur dari pemimpin, kalau Iya, pemimpinnya betul. sudah ada di pagi hari dan sudah berkeliling, Iya. itu tidak akan menimbulkan suara-suara yang tidak Oke, pas. baik. Iya. Jadi saya selalu upayakan pagi hari itu bersama-sama membersamai kegiatan Bapak Ibu guru yang memang di pagi hari Senin sampai
sampai Sabtu itu karena kami 6 hari kerja ya, jadi Iya. itu ada kegiatan-kegiatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang kami lakukan Oke. setiap 15 menit di awal Iya, pembelajaran. iya. Jadi itu kami saling berkesinambungan untuk menertibkan anak-anak. Kalau ada guru yang tidak tertib pun, insya Allah akan tertib dengan adanya hal seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, baik. Pak Alphonse, silakan nih Pak. Bagaimana nih kalau Bapak memastikan PM ini benar-benar berdampak bagi anak-anak, bagi pembelajaran gitu. Silakan Bapak. Yang pertama memang kan kepala sekolah ini kan manajerial ya, manajemen. Jadi yang pertama kita pastikan pakai checklist yang paling gampang itu kegiatan yang sudah kita rencanakan itu berjalan pada waktunya. Iya. Itu yang pertama kita cek. Yang kedua, pengawasan di setiap hari itu benar. Kita pastikan semua kegiatan belajar mengajar itu berjalan dengan baik. Yang kedua, itu coaching secara pribadi ke guru-guru. Itu check up guru-guru. Wajib itu 1 bulan sekali 1 guru. Itu dicek. Ya, kita lihat jadwal nggak ngajar, saya panggil. Kalau nggak ada waktu, 2 orang atau 3 orang saya panggil. Seperti itu. Nah, yang ketiga tentu saja dari secara komunal ya, atau sekali seminggu itu wajib. Hari Jumat itu pasti secara beberapa jam kita adakan kegiatan kombel. Nah, tapi setiap harinya pagi-pagi itu kan kita jam 7 sudah ada doa namanya ya. Baik. Itu selalu diingatkan. Dan pada waktu kita mau pulang, kita kumpul dulu, Bu. Semuanya kumpul, pastikan hari ini gimana? Ada kendala nggak? Kita pastikan tuh berjalan dengan baik itu, PM itu. Nah, yang terakhir tentu saja kita melihat dari anak-anak ya, cerita umpan balik itu beberapa anak tuh saya panggil. Ngobrol, gimana nih gurunya, gimana pembelajarannya, gimana dampaknya kalian. Itu hal yang sering saya lakukan. Jadi beberapa anak ya yang kita lihat ini memang bisa lah menyampaikan dengan baik. Iya. Baru ke warga sekitar. Karena PM ini kan berdampak ya, bagaimana gurunya dan lain-lain. Nah, yang terakhir tentu saja pakai CCTV di kelas. Nah, ini yang kita beli, ada suaranya kita pastikan dari sana. Jadi itu sih Bu yang kita lakukan di SMP. Seperti itu. Iya. Jadi sahabat Etam tadi beberapa tips trik dari Bapak Ibu dan sudah dilaksanakan sekitar beberapa waktu terakhir ini ya Bapak Ibu ya. Sudah Iya. hampir 1 semester berarti ya Sudah pelaksanaan lebih ini 1 ya. semester. Lebih dari 1 semester ya. Berarti dan kalau dari perubahannya pasti apakah sudah nampak berdampak pada anak-anak? Ya, Pak Alphonse. ya. Kalau kita kan pasti kan minta umpan balik ya. Ya. Bukan hanya anak-anak. Kalau anak-anak ini yang kita tahu dia berdampak itu dari orang tuanya, Bu. Oh, baik. Jadi kita minta umpan balik dari orang tua. Kalau anak-anak kan jawab apa adanya, tapi kan orang tua yang melihat ada nggak dampaknya. Anaknya apakah secara pengetahuan, secara karakter berubah nggak? Itu orang tua. Jadi kita sediakan umpan balik pada orang tua, by telepon ataupun by WA seperti itu. Itu meningkat baik ya, meningkat baik, dan juga dari anak-anak juga menyampaikan ini sudah sangat baik ya dibandingkan tahun-tahun yang lalu yang belum kita coba tadi. Ya, beberapa hal tadi seperti itu. Ya, Bapak Ibu mohon izin kita sudah hampir di ujung ini. Marilah kita, saya memberikan kesempatan untuk memberikan closing statement, motivasi kepada para sahabat Etam untuk implementasi pembelajaran mendalam ini dari pengalaman yang telah Bapak Ibu lakukan, berbagai praktek baik. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk menyampaikan closing statement, motivasi, inspirasi kepada seluruh sahabat Etam dimanapun berada. Silahkan Bu Mira, monggo. Baik, sahabat Etam, untuk kesempatan ini dalam pembelajaran mendalam atau implementasi ya, pembelajaran mendalam, bahwa pembelajaran untuk sekarang ini memang lebih ke karakter peserta didik. Kalau misalnya anak-anak kita mungkin sifat atau ini mungkin watak agak susah kita ubah ya, tetapi mungkin budaya yang baik itu mungkin bisa kita biasakan, karena ini akan berpengaruh nantinya pada saat mereka ke dunia usaha atau dunia kerja. Jadi kita coba memberikan yang terbaik, bahwa budaya itu bisa diciptakan,
dengan kebiasaan sehari-hari. Jadi kalau misalnya hanya melihat angka di rapot, mungkin itu tidak menjamin ya. Iya. Tetapi pada saat anak kita memiliki karakter yang baik atau disiplin yang tinggi, itu akan membudaya sampai dia nanti bekerja. Itu akan menjadi kebiasaan. Jadi memang untuk sekarang karakter itu adalah yang nomor satu. Kalau yang lain bisa dikejar, tapi kalau sudah karakter, kalau tidak menjadi budaya, itu yang akan tidak bisa membuat anak-anak kita menjadi sesuatu atau menjadi orang yang oke di masa depannya. Mungkin Baik. itu. Siap, terima kasih Bu Mira. Silakan Pak Alfons. Ya, Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidik sahabat Etam dimanapun berada, kita ini sedang menjalankan sebuah perubahan yang besar. Kurikulum pasti berubah, tetapi itu hal yang baik. Bapak Ibu jangan pernah merasa lelah. Kalau lelah, istirahatlah di rumah. Ketika kerja, kerjalah. Ingatlah, anak-anak kita inilah penerus bangsa. Mereka nanti jadi calon-calon presiden, calon-calon bupati di masa depan. Mungkin belum ada yang berubah ketika kita mengajar mereka, mendidik mereka untuk saat ini. Mungkin banyak yang belum tersentuh hatinya, tapi teruslah berusaha. Saya mau sampaikan sesuatu, yaitu lakukan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan dan juga jangan untuk manusia. Karena yang kita kerjakan ini pasti berdampak suatu saat di masa depan. Terus berkarya, jangan takut lelah. Kalau Bapak Ibu lelah, silakan berdoa sama Tuhan, karena Tuhan pasti perhitungkan segala sesuatunya. Itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Sahabat Etap dimanapun berada, hari ini kita belajar dari Bu Mira, Kepala SMK Negeri 9 Samarinda, dan Pak Alfons dari Kepala SMP Sunodia. Banyak praktik baik, banyak inspirasi, dan banyak motivasi dari beliau berdua tentang implementasi pembelajaran mendalam. Perubahan itu pasti, digitalisasi itu nyata sedang kita hadapi, tetapi dengan semangat, dengan motivasi dan keyakinannya yang Benar. telah disampaikan oleh Bapak Ibu, pembelajaran mendalam, implementasi di satuan pendidikan, Bapak Ibu semuanya di sahabat Etam tentu saja dapat bisa diimplementasikan dengan baik. Kami bertiga mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu sahabat Etam. Saya pun juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber hebat. Saya rasanya ingin berurai air mata tadi di closing statement karena memang benar-benar inspiratif dan banyak sekali masukan yang bisa sahabat Etam terapkan di sekolah masing-masing. Terus semangat, terus menginspirasi dalam implementasi pembelajaran mendalam bersama BGTK Provinsi Kalimantan Timur. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.